Polisi tangkap kurir narkoba jaringan internasional. Warga rasakan panas ekstrim 37,6 derajat Celcius. Sambut penerbangan internasional pertama di Kalimantan Selatan. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Sabtu 18 Oktober 2025. Selain 3 sorotan utama tadi saudara, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Revi Hamudiana, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda di Kompas TV, independen terpercaya. Berita pertama pagi hari ini, saudara, Polda Kaltim gagalkan peredaran narkoba jaringan internasional. Satu tersangka warga negara Malaysia ditangkap. Selama 20 hari, Polda Kalimantan Timur ungkap 6 kasus narkoba dengan jumlah 10 tersangka. Polda Kaltim juga amankan barang bukti 2,6 kg sabu-sabu. Satu dari 10 tersangka yang diamankan diketahui warga negara Malaysia berinisial NA. Tersangka membawa sabu-sabu 1,3 kg dari negara asalnya. NA tertangkap setelah Bea Cukai memeriksa barang bawaan tersangka. Dalam hal ini adalah ada satu orang yang berhasil kita amankan. Ini berkat kerjasama yang selama ini berjalan antara teman-teman Bea Cukai dengan Polda. Polda Kaltim memburu satu tersangka lainnya berinisial YZ yang mengatur perjalanan tersangka NA. Tersangka NA diimingi upah sebesar Rp2.500. Dengan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 2.692 gram. Di mana dalam 6 kasus tersebut, salah satunya adalah ungkapan narkoba jaringan internasional. Para tersangka dikenakan pasal peredaran narkoba dengan ancaman maksimal penjara seumur hidup. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Satgas Ilegal Perambahan Hutan dapati aktivitas tambang ilegal di kawasan hutan Ibu Kota Nusantara. Tambang ilegal merambah 4.000 hektar hutan kawasan inti pusat pemerintahan. Satuan Tugas atau Satgas Ilegal Perambahan Hutan Otorita IKN bersama TNI Polri serta Kementerian ESDM dan Kejaksaan memasang patok pelarangan aktivitas di kawasan hutan Bukit Soeharto yang masuk dalam kawasan IKN. Patok yang dipasang menegaskan larangan masuk bagi siapapun, terutama aktivitas perambahan hutan terkait tambang ilegal. Satgas IKN mendapati setiap tahun 4.000 hektar lahan di Bukit Soeharto yang masuk dalam kawasan inti pusat pemerintahan, KIPP, Ibu Kota Nusantara, dirambah untuk kepentingan tambang ilegal. Ini kami informasikan bahwa IKN dengan luas 252.000 hektar daratan, 65% harus berupa hutan. Berarti sekitar 160 ribuan hektar yang harus kita amankan sebagai hutan. Namun, berdasarkan temuan Satgas sampai dengan sekarang ini sekitar 4.000 hektar per tahun. Kedepan akan dilakukan operasi rutin untuk hentikan aksi perambahan hutan untuk aktivitas tambang. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, IKN, Kalimantan Timur. Selanjutnya, saudara, ratusan sopir truk dengan membawa kendaraannya melakukan aksi demo di Bundaran Aliayang, Kuburaya. Para sopir meminta Pemprov Kalbar menertibkan pengantri BBM atau siluman dan menertibkan SPBU nakal. Truk-truk ekspedisi diparkirkan di Bundaran Aliayang, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Kamis pagi. Para sopir juga berhentikan sopir truk yang melintas agar ikut aksi memperjuangkan nasib bersama-sama. Sopir menuntut pemerintah Provinsi Kalbar, Pertamina, dan instansi terkait melakukan penertiban para pelangsir atau pengantri siluman.
Para sopir mengaku sangat kesulitan mendapatkan BBM solar untuk bekerja karena dimonopoli para pelangsir dan pengantri siluman. Para sopir juga mengancam akan terus melakukan aksi sampai tuntutan mereka terrealisasi. Kami meminta kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengambil kebijakan terhadap SPBU. Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, berjanji akan langsung mengeluarkan surat instruksi Gubernur Kalbar untuk segera menertibkan para pelangsir, hingga memberikan sanksi SPBU yang nakal, mulai dari sanksi ringan hingga pencabutan izin SPBU. Oleh sebab itu, maka nanti pemerintah provinsi akan mengeluarkan instruksi agar Pertamina segera menertibkan distribusi BBM di SPBU, ya. Kemudian menertibkan jalur pengantri dan ekspedisi. Sopir diimbau memperhatikan kewajiban dengan mengurus kendaraan yang digunakan menggunakan plat kendaraan KB. Doris Pardede, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Program makan bergizi gratis belum menyentuh sekolah luar biasa di Kota Banjarmasin. Hal ini menimbulkan harapan dari para guru dan orang tua siswa agar program tersebut juga dapat dirasakan anak disabilitas. Program makan bergizi gratis yang berlangsung sejak Januari lalu hingga kini belum menyentuh sekolah luar biasa di Kota Banjarmasin. Salah satunya SLB Negeri 2 Kota Banjarmasin. Sekolah ini memiliki 104 siswa disabilitas dari jenjang SD hingga SMA. Sebagian besar atau sekitar 50% orang tua siswa termasuk dalam kategori ekonomi kurang mampu. Mendengar program makan bergizi gratis yang sudah berjalan di sekolah reguler, para murid dan wali siswa di SLB Negeri 2 Banjarmasin menunjukkan antusiasme tinggi dan berharap program dapat meningkatkan kesehatan anak. Beberapa waktu yang lalu saya berbincang-bincang dengan wali murid, mereka juga antusias. Jadi dengan adanya program MBG ini saya berasumsi bahwa pemberian makanan bergizi kepada anak-anak dalam masa pertumbuhan itu akan berdampak kepada kesehatannya, semangat belajarnya, dan prestasi belajar anak. Dan ini mungkinlah dari program. Sementara itu orang tua siswa juga turut mengharapkan MBG di sekolah anaknya segera dilaksanakan. Yang di lain kan sudah dapatan, sebenarnya sini aja, kayak yang belum di situ kan sudah dapat, SLB Lambuyan sudah dapat, sini aja yang belum. Kalau menurut anak yang dapat? Ya kan meringangi belanja juga. Kan anak-anak kan bisa sarapan, makan siang. Kalau anak turun kan termasuk mau aja makan apa aja, sayur makan. Bantulah. Bantu. Sekolah dan orang tua berharap pemerintah dapat segera memperluas program MBG ke SLB di Banjarmasin, hingga anak disabilitas juga mendapat kesempatan yang sama dalam pemenuhan gizi untuk mendukung proses belajar mengajar mereka. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi warga rasakan panas ekstrim 37,6 derajat Celcius. Selengkapnya usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Warga Banjarbaru rasakan cuaca panas ekstrim. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perkiraan cuaca panas ini akan terjadi hingga awal November 2025. Sejak sekitar 1 pekan, cuaca panas ekstrim dirasakan warga Banjarbaru. Nur Hayati, warga Kelurahan Kemuning, Kota Banjarbaru mengaku cuaca panas terik mulai dirasakan pada pukul 10 pagi hingga 3 sore waktu Indonesia bagian tengah. Beruntung cuaca panas tak berpengaruh pada kesehatannya dan keluarganya, meski harus melakukan banyak aktivitas di luar rumah karena pekerjaan. Iya, lebih panas dari biasanya cuacanya. Sudah berapa hari ini Bu mungkin kira-kira? Semingguan ini ada Pak, udahlah. Ada berpengaruh ke kesehatan Yam dan keluarga lah Bu? Untuk keluarga mungkin sedikit lah ada pengaruhnya. Istilahnya tuh
masih imun masih kuat aja di rumah, istilah di keluarga tuh. Cuaca panas ekstrim diperkirakan BMKG terjadi hingga awal November 2025 dengan suhu maksimum mencapai 37,6 derajat Celcius. Hal ini disebabkan oleh gerak semu matahari yang berada di selatan garis khatulistiwa, serta monsun Australia yang membawa udara kering dan hangat sehingga pembentukan awan minim membuat radiasi matahari dapat mencapai permukaan bumi secara maksimal. Karena posisi atau kombinasi gerak semu matahari dan pengaruh dari monsun Australia. Kemudian kondisi ini masih diperkirakan akan berlanjut hingga akhir Oktober atau awal November 2025. Menghadapi cuaca panas ekstrim, masyarakat diimbau untuk perbanyak minum air putih dan gunakan pelindung diri dari sinar matahari langsung. Nabila Cepa, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Selanjutnya, saudara, menanggulangi banjir yang kerap terjadi di Kelurahan Loktabat Utara, kolam retensi Guntung Jingah yang terletak di tepi Sungai Kemuning diresmikan dan siap beroperasi. Kolam retensi ini bertujuan untuk menampung sementara air dari drainase saat debit air tak mampu ditampung Sungai Kemuning dan kerap kali menggenang ke rumah warga. Ketua RT 45 Kelurahan Loktabat Utara bilang, sejak tahun 2019 wilayahnya memang langganan banjir jika turun hujan dengan intensitas tinggi. Genangan air bisa mencapai 60 cm. Meski sesaat, namun banjir tetap mengganggu aktivitas warga, terlebih jika genangan air sampai masuk ke rumah. Yang mungkin nama itu Mbak cuma hujan, cuma habis itu surut gitu loh. Kiriman aja cuma larut aja gitu loh. Biar orang itu banjir lalu aja gitu loh. Dalam hitungan jam ya Pak ya? Kenapa? Dalam hitungan jam. Iya, hitungan jam, tapi kita kan bersih-bersihnya gitu. Masuk dalam rumah ya Pak? Masuk dalam rumah, habis dah perkakas semua habis dah. Dibangun sejak bulan Mei, kolam retensi ini memiliki luas tampungan 2.000 meter persegi dengan volume tampung air mencapai 5.000 meter kubik. Kolam ini memiliki 3 tempat masuk air yang terintegrasi untuk menampung debit air hujan dan air drainase. Permisi ya Mbak. Harapannya semoga kolam retensi yang diresmikan hari ini itu bisa bermanfaat bagi masyarakat di sini sekitarnya. Kalau air sampai di permukaan atas sekitar 5.000-an, tapi kalau untuk sampai batas beton sekitar 2.500-an. Kedalamannya kalau dari atas dari kita gali 4 meter, tapi kalau dari sampai beton itu kurang lebih 2 meteran ya Pak ini ya. Diharapkan masyarakat bisa bekerja sama untuk menjaga dan memelihara fasilitas publik yang ada, dengan menjaga lingkungan kolam dan tidak membuang sampah ke drainase yang menimbulkan sumbatan. Nabila Cepa, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Peningkatan permintaan telur ayam ras di Kabupaten Banjar berpotensi memicu gejolak harga di pasar tradisional. Pemerintah daerah mewanti-wanti risiko kekurangan stok telur akibat program makan bergizi gratis yang jika tidak diantisipasi bisa dorong laju inflasi. Telur ayam ras menjadi komoditas yang paling dibutuhkan dalam implementasi program makan bergizi gratis atau MBG. Konsumsi yang tinggi dalam waktu singkat menimbulkan kekhawatiran terhadap ketersediaan stok di pasar. Dari hasil pemantauan harga 2 pekan terakhir, harga telur di Pasar Martapura naik signifikan dari Rp28.000 menjadi Rp31.000 per kilogram. PJ Sekretaris Daerah Banjar, Ikhwan Syah, akui program MBG memerlukan kesiapan logistik yang terintegrasi. Sebab, tanpa perencanaan matang, pemenuhan kebutuhan bahan makanan seperti telur bisa akibatkan kenaikan harga atau inflasi. Pemerintah daerah terus mengupayakan jangan sampai nanti kita terjadi inflasi. Kemudian kita sudah mengingatkan kepada dari Dinas Pertanian, kemudian dari Ketahanan Pangan dan lainnya untuk berupaya kita menyiapkan bahan-bahan makanan tersebut untuk kesiapan kita dalam rangka MBG ini. Kita khawatir apabila semuanya berjalan, ketersediaan stok kita terbatas, otomatis akan berdampak pada inflasi yang ada di Kabupaten Banjar. Di pasar tradisional, lonjakan permintaan diduga jadi penyebab kenaikan harga telur ayam ras.
Pedagang mengaku sejumlah dapur yang menyajikan makan bergizi gratis membeli dalam jumlah besar. Ini Kak, yang untuk kenaikan Kak, 2 mingguan sudah. 2 mingguan. Dari 28, 29, 30, 31. Ini 31 nih. Kenapa jadi naik tuh? Kartu hijau mungkin gara-gara yang MBG kan kartu hijau apa lagi saya. Soalnya banyak pun MBG cuma ambil telur. Program makan bergizi gratis memang jadi intervensi strategis untuk perbaikan gizi anak. Namun di saat bersamaan, pemerintah perlu menjaga kestabilan ekonomi rakyat kecil yang rentan terdampak lonjakan harga bahan pokok. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Saudara, Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifudian tegaskan belum ada kenaikan dana reses. Meski demikian, Saudara, Hetifah enggan komentari isu kenaikan anggaran. Ketua Komisi 10 DPR RI Dapil Kalimantan Timur, Hetifah Syaifudian yang menjadi narasumber acara Badan Pusat Statistik atau BPS Kaltim bilang, bulan ini belum ada kenaikan dana reses. Ia menegaskan tidak ada kenaikan anggaran dana reses di DPR RI. Namun saat dikonfirmasi soal jumlah kenaikan dana reses dari 400 juta menjadi 700 juta, Hetifah enggan berkomentar. Dana reses yang naik, Bu. DPR. Ini nggak naik. Oh, jadi anggaran nggak ada naik, Bu? Anggaran enggak. Dana reses nggak ada naik, Bu? Enggak. Isu yang kenaikan dari 400 ke 700 nggak naik, Bu ya? Usai ditanya wartawan, Hetifah langsung meninggalkan lokasi kegiatan. Rizal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi sambut penerbangan internasional pertama di Kalimantan Selatan. Selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Pembangunan dalam program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-126 Kodim 1005 Batola di Desa Tumih terus berlangsung. Komandan Satgas TMMD Dandim 1005 Batola tidak hanya memantau, namun ikut turun langsung mengerjakan pembangunan seperti rehab rumah dan fasilitas umum. Memastikan TMMD berjalan lancar, Dandim 1005 Batola Letkol Andika Suseno bukan sekedar memberi arahan, namun justru ikut melakukan pengerjaan. Bersama-sama prajurit, Kapolsek Wanaraya dan warga, Dandim secara detail melakukan pengerjaan. Seperti pemotongan rangka besi, mengecat musala, hingga memasang atap untuk bedah rumah tidak layak huni. Kehadiran pejabat tertinggi militer di tingkat kabupaten ini menciptakan suasana gotong royong yang kuat di lapangan. Beliau ini rumahnya kita kemarin sangat memprihatinkan dan kita ada program tambahan dari TMMD, salah satu adalah RTLH. Kita ada 2 rumah, salah satu rumah Bapak Salamun. Dari rumah ini yang awalnya mungkin tipenya 5x4, kami alhamdulillah kita bisa besarkan menjadi 5x6 dengan kondisi yang dulunya sangat memprihatinkan. Kami berharap dengan RTLH ini yang bersangkutan bisa tinggal walaupun tidak seperti rumah-rumah di kota. Pemilik rumah Salamun terharu dengan kehadiran TMMD yang memberinya rumah lebih layak. Terima kasih dengan adanya TMMD, adanya rumah kami diperbaiki sebaik-baiknya. Saya terima kasih banyak semua warga dan para TMD semuanya. Saya puji syukur, alhamdulillah. Sinergi TNI, Polri, dan masyarakat Desa Tumih ini diharapkan mampu menyelesaikan seluruh target fisik TMMD sebelum masa penutupan awal November mendatang, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang lebih baik. Syamsul Alam, Kompas TV, Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Saudara, jelang penerbangan internasional pertama di Kalimantan Selatan, Bandara Syamsuddinor terus memastikan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia.
Jelang penerbangan internasional Banjarmasin, Malaysia pada 20 Oktober mendatang, Bandara Syamsuddin Nur terus matangkan persiapan. Fasilitas layanan internasional dari area keberangkatan hingga kedatangan disesuaikan dengan standar global. Kesiapan layanan imigrasi hingga karantina juga telah melewati tahap koordinasi. Sedikitnya 66 personel akan dikerahkan untuk mendukung operasional penerbangan internasional pertama ini. Untuk persiapan penerbangan internasional di Syamsuddin Nur ini, Indonesia dengan tujuan dari Kuala Lumpur saat ini mungkin saya bilang sudah berada di atas 80%. Di mana kami dari paparan kami tadi ada 3 ya, ada dari premises, proses maupun dari people-nya sudah kami persiapkan. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga telah menyampaikan dukungan penuh. Nantinya potensi pariwisata seperti Geopark Meratus akan ditonjolkan untuk menarik minat wisatawan mancanegara. Itu sudah di atas 50%, jadi 52% lebih. Nah, inilah menambahkan daya tarik bagi kita. Ini bukan saja untuk pariwisata, tapi juga bisa untuk investasi dan juga perdagangan. Karena banyak komunitas kita yang bisa untuk nantinya bisa dipasarkan di Indonesia. Diharapkan adanya rute internasional ini bisa meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kalimantan Selatan dan mendongkrak ekonomi daerah. Nabila Cepa, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Koperasi Merah Putih juga dibuka resmi di Banjarmasin. Koperasi ini diharapkan jadi penggerak ekonomi masyarakat pesisir kota Seribu Sungai. Lapangan kosong di kawasan Perumnas Bumi Langkar Basirih Permai, Kelurahan Basirih Selatan resmi jadi lokasi peletakan batu pertama pembangunan gerai dan gudang Koperasi Merah Putih KKMP. Kegiatan groundbreaking dilaksanakan Kodim 1007 Banjarmasin bersama dengan Pemkot Banjarmasin. Dan Dim 1007 Banjarmasin, Letnan Kolonel Zeni Slamet Riyadi, bilang proyek ini adalah tindak lanjut langsung dari program Koperasi Merah Putih yang dicanangkan Presiden. Cuman kita siapkan ketiga. Ini terima kasih juga dari Pemko yang sangat membantu. Jadi kemarin kita ceritakan untuk menyiapkan seluruh Indonesia ini ada sekitar 800, nantinya akan menjadi 80.000. Ini program ekonomi kerakyatan yang dicanangkan oleh Pak Prabowo. Harapannya ini bisa untuk mengangkat ekonomi kita. Saat ini ada 2 lokasi yang menjadi awal pembangunan fisik, yakni di Basirih Selatan dan Sungai Lulut. Bangunan seluas 1.000 meter persegi ini dirancang seperti retail modern untuk menunjang operasional koperasi yang selama ini masih di kantor kelurahan. Bicara mengenai residenya Bangsa Indonesia, bersama Pancasila, inilah betul-betul lembaga keuangan, lembaga ekonomi yang betul-betul menggambarkan Pancasila ini. Jadi ini sangat baik sekali. Kemudian saya pikir ini salah satu contoh dari kebijakan integrasi. Karena saya bilang begitu, kita ada kebijakan pusat PPG ya, PPG. Pemerintah Kota Banjarmasin berjanji akan mengupayakan KKMP terwujud di seluruh 52 kelurahan dengan menggunakan 2 lokasi ini sebagai model percontohan dan studi kelayakan. Proyek ini diharapkan segera rampung dan langsung memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian warga. Syamsul Alam, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Revi Hamudiana beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.